16 kios penjualan tiket bus di Terminal Induk, Kota Bekasi, ludes terbakar. Dihantam gelombang, kapal penumpang tenggelam di Tanjung Tokaka, perairan Halmahera Selatan, Maluku Utara. Ratusan warga India turun ke jalan akibat kejatuhan nilai mata uang rupiah serta kenaikan harga pangan serta energi. Halo, selamat pagi pemirsa. Kami hadir kembali dalam News Pagi melengkapi informasi Anda pada pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, kami juga akan hadirkan beragam informasi penting lainnya. Bersama saya Gede Satria, inilah News Pagi selengkapnya untuk Anda. Kita awali informasi pada pagi hari ini dari Bekasi. Pemirsa, belasan kios penjualan tiket bus di Terminal Induk Kota Bekasi terbakar. Akibat peristiwa ini, kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. "16 kios penjualan tiket bus serta rumah makan di kawasan Terminal Induk Kota Bekasi, Jawa Barat ludes terbakar Selasa pagi. Banyaknya bahan bangunan yang mudah terbakar membuat api cepat membesar dan menjalar ke kios lainnya. Diduga kebakaran terjadi akibat kebocoran selang gas di salah satu rumah makan. Puluhan petugas dan 8 unit mobil damkar dikerahkan guna memadamkan api. Masih ada listrik ya, listrik masih nyala ya. Kita segera konfirmasi ke PLN ya untuk matikan ya. Keduanya ya mungkin sumber air. Akibat peristiwa ini, 1 orang pegawai rumah makan mengalami luka bakar, sementara itu kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Diduga mengalami kebocoran pada tabung gas sebuah rumah makan yang menyajikan makanan khas Makassar di Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Makassar, Sulawesi Selatan, ludes terbakar. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api cepat menghanguskan seluruh perabotan dalam rumah makan. Sejumlah pengendara dan warga sekitar langsung panik saat mendengar ledakan yang timbul dari salah satu rumah makan yang terbakar di Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa sore. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api cepat membesar dan menghanguskan seluruh isi perabotan dalam rumah makan. 6 unit armada pemadam kebakaran dari Carester BTP dan juga Posko Timur diluncurkan ke lokasi kebakaran. Api baru bisa dipadamkan 1 jam kemudian. Menurut warga, api berasal dari tabung gas di tempat masak yang berada di bagian depan warung tiba-tiba mengeluarkan semburan api hingga membakar seisi warung. Waktu tadi kan habis putar dari sebelah sudah ada memang api yang keluar dari tabung gas itu. 2 kali menyemburkan itu api dari tabung gas langsung merambat ke atas ke kuseng-kuseng semua. Udah sampai 5 menit langsung semua kebakar ke atas. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun seorang pekerja dilaporkan mengalami luka bakar ringan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Win, iNews melaporkan. Mengganggu ketertiban umum acara musik dan pesta miras di sebuah pesta pernikahan di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah dibubarkan petugas. Sementara tuan rumah dan penyelenggara pernikahan diberikan teguran lisan. Dalam video amatir, para pengunjung asik berjoget diiringi dentuman musik pada acara pernikahan di Jalan Junjung Bui 3, Kelurahan Langkai, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Namun kemeriahan ini sudah melewati batas dan mengganggu ketenangan warga sekitar. Respon laporan warga, tim patroli presisi reaksi cepat di Samapta Polda Kalimantan Tengah langsung mendatangi lokasi dan membubarkan pengunjung serta menghentikan acara musik. Selain menikmati hiburan musik, para pengunjung juga berpesta minuman keras. Kegiatan musik di acara pernikahan tersebut dibubarkan karena dianggap sudah tidak kondusif. Direktorat Samapta mengamankan untuk yang pesta miras di rumah warga dalam acara kegiatan pernikahan. Tapi karena acaranya sudah tidak kondusif, kami sangat
langsung mendengar informasi dari masyarakat, langsung kami amankan. Untuk kegiatan sudah dihentikan dan semua kembali kondusif. Polisi pun memberikan teguran lisan kepada tuan rumah penyelenggara pernikahan demi tertibnya keamanan. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adesata, iNews melaporkan. Seorang pria nyaris tewas diambuk massa saat aksinya mencuri di sebuah minimarket di kota Medan, Sumatera Barat. Aksinya dipergoki oleh pegawai yang memantau CCTV. Amuk massa tak terbendung saat pegawai minimarket di Jalan Karya Jaya, Medan, Sumatera Utara berteriak maling. Sontak warga sekitar dan pengguna jalan langsung menangkap pria ini. Pelaku berpura-pura belanja dan mengambil 10 botol selai, kemudian dimasukkan ke dalam tasnya. Aksi pelaku dicurigai setelah salah satu karyawan minimarket melihatnya di CCTV. Belum sempat kabur, pelaku pun tertangkap warga yang pada saat kejadian di sekitar lokasi. Pelaku pun jadi bulan-bulanan warga, bahkan warga mengikat tangan dan kaki pelaku agar tidak kabur. Logisnya itu Pak, si maling ini datang kan, mau belanja gitu kan, nggak taunya dia keliling-keliling aja. Nggak lama dia disuruh rak ini, ngapain ke rak ini lah, selai ini. Terus ya udah, dia nyudut gitu, kayak nyudut gitu lah Pak, kayak maling biasanya pada umumnya kan. Kami ngecek dari CCTV, terus nggak lama dimasukinnya dalam tasnya. Ya udah. Berapa banyak? Muter ke arah sini langsung lari, kami panggil lah maling. 10 botol itulah selai. Polisi sempat kesulitan mengevakuasi pelaku karena ramainya warga di lokasi. Saat ini pelaku sudah diamankan petugas ke Polsek Deli Tua untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah video keributan antara puluhan anggota TNI dengan supir angkot di Cicurug, Sukabumi, Jawa Barat viral di media sosial. Diduga puluhan anggota TNI ini membantu komandannya yang dikeroyok oleh supir angkot. Video yang memperlihatkan puluhan anggota TNI membantu komandannya yang dikeroyok viral di media sosial. Puluhan anggota TNI ini terlibat keributan dengan sopir angkot di Cicurug, Sukabumi, Jawa Barat. Keributan tersebut berawal saat kendaraan Danionif 310 Kidang Kencana diserempet oleh sebuah angkot 09 di tengah jalan. Pada mulut terjadi antara anggota Yonif 310 dengan sopir angkut hingga terjadi perkelahian. Komandan batalion yang berusaha melerai perkelahian juga mendapat serangan dari sopir angkot lainnya. Tidak lama kemudian, 2 truk berisi puluhan anggota TNI tiba di lokasi dan memberikan bantuan kepada rekannya yang dikeroyok oleh para supir angkot. Akibat kejadian ini, 5 orang supir angkot yang terlibat pengeroyokan diamankan petugas. Tim Liputan iNews melaporkan. Polisi masih memburu pelaku penembakan istri TNI di Semarang, Jawa Tengah yang diduga berjumlah 4 orang. Sementara Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengumpulkan tim hukum TNI untuk membantu penyelidikan. Polisi memburu 4 pelaku penembakan istri anggota TNI di Semarang, Jawa Tengah. Dalam rekaman kamera pengawas di Jalan Camar pada Senin siang, para pelaku dengan pakaian tertutup tampak mengendarai 2 sepeda motor. Kemudian pelaku menuju rumah korban saat melihat korban tiba sepulang menjemput anaknya dari sekolah. Pelaku pun langsung meluncurkan 2 kali tembakan dan segera meninggalkan lokasi. Kini korban masih dirawat intensif di rumah sakit. Keterangan sementara yang kami dapatkan dari saksi di TKP, setidaknya ada 2 kendaraan roda 2 yang dicurigai sebagai pelaku dan kemungkinan pelakunya lebih dari 2 orang, minimal 3 orang. Yang diambil apa Pak dari korban Pak? Tidak ada, hanya melakukan penembakan kemudian melarikan diri. Dan suami korban terjadi sebagainya? Suami korban ada di rumah ketika kejadian, ada di lantai 2. Setelah mendengarkan ribut-ribut kemudian turun dan menolong istrinya untuk dibawa ke rumah sakit. Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengumpulkan tim hukum TNI untuk turut melakukan penyelidikan bersama kepolisian. TNI dan Polri berkoordinasi untuk menangkap pelaku serta mengungkap motif penembakan. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Diduga remblong, truk kontainer menyeruduk pengendara motor di Surabaya, Jawa Timur. Akibat peristiwa ini, balita berusia 7 bulan tewas, sementara ibunya terluka.
Warga mengevakuasi seorang ibu dan balita dari kolong truk kontainer di Jalan Raya Sukomanunggal, Surabaya, Jawa Timur. Korban terseret truk sejauh 10 meter setelah diseruduk truk dari arah belakang. Balita yang masih berusia 7 bulan tewas sementara sang ibu mengalami luka berat di bagian kaki, tangan, dan kepala. Truk baru berhenti setelah menabrak trotoar jalan. Diduga truk mengalami remblong. Kendaraan dari roda 4 kelalar ini dari timur ke barat. Terus oleh ke kiri mengenai pengendara roda 2, ibu dan anak. Untuk ibunya sama anaknya, ibunya penanganan dari TNI. Ibunya dibawa masyarakat ke Mujirahayu, sampai Mujirahayu sudah tidak ada. Yang meninggal siapa itu? Anaknya ya? Anaknya korban ibu. Kira-kira usia berapa dan? Usianya 7 bulan. Menghindari amukan massa, sopir langsung diamankan di Polsek Sukomanunggal. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafi'i, iNews melaporkan. Sebuah truk box tanpa muatan terperosok ke parit hingga terguling di ruas jalan Labasang, Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Diduga kecelakaan terjadi karena sopir hilang konsentrasi. Truk box ini terperosok ke parit hingga terguling di ruas Jalan Labasang, Kecamatan Matakali, kilometer 40, Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Truk box tanpa muatan ini mengalami kecelakaan setelah menempuh perjalanan dari Palu, Sulawesi Tengah menuju Kota Makassar. Sebelum terguling, truk menabrak 2 motor yang terparkir di sisi jalan. Beruntung saat kejadian, pengendara motor tak ada di tempat. Sopir truk mengaku kehilangan konsentrasi saat mengemudikan kendaraannya. Tidak sadar, Mak. Hilang semua. Iya, langsung ke orang ingatan begitu. Tidak sadar begitu. Satuan Lalu Lintas Polres Polewali Mandar yang tiba di lokasi langsung melakukan olah TKP. Jadi kami menduga bahwa supir ini mungkin kelelahan atau mengantuk dalam perjalanan dari Palu ke Makassar. Tidak ada korban jiwa ataupun luka dalam kejadian ini, sedangkan sopir truk telah diamankan di kantor polisi. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzair Zainal, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pelajar SMP menjadi korban kecelakaan lalu lintas di perlintasan kereta api stasiun Labuhan Ratu, Lampung. Warga berkerumun di sekitar lokasi kecelakaan yang mengakibatkan seorang siswi SMP Negeri 8 Bandar Lampung tewas di tempat akibat tertabrak oleh kereta api Babaranjang, jurusan Batu Raja Panjang. Kejadian bermula ketika palang pintu perlintasan kereta api sudah tertutup. Korban yang sedang berjalan pulang mencoba melewati palang pintu yang sudah tertutup. Korban dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Muluk. Polisi menggelar olah tempat kejadian perkara kecelakaan maut di Transyogi Cibubur, Bekasi, Jawa Barat. Kami hadirkan informasinya sesaat lagi.